Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa untuk kesempatan Senin 2 Ramadan 1435 Hijriah atau bertepatan di 30 Juni tahun 2014. Dan mendengar saya Mimi Salimah selama kurang lebih 60 menit ke depan akan menemani Anda di program Mitra Tani, dan tentunya kita juga sudah bersama dengan narasumber yang nanti siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pendengar, nanti barangkali Anda ingin bergabung melalui line phone, kami akan berikan kesempatan di 0271661749. Dan untuk line SMS kami 081393809000. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir ada Bapak Insinyur Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar sehat Pak Tri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini puasa pekan pertama kita di Mitra Tani, Pak Tri. Iya. Insya Allah. Masih semangat terus ya Pak Tri. Insya Allah semangat terus sampai selesai puasa. Insya Allah. Baik Pak Tri, ini kita banyak sekali SMS yang masuk. Pak Tri menanyakan mengenai pertanian. Ini apakah langsung kita jawab Pak Tri? Iya. Baik. Masih banyak. Baik. Ada pertanyaan dari Bu Lili di Blora. Air yang digunakan untuk mencairkan gula berapa? Apakah 100 cc atau berapa Pak Tri? Ya. Jadi kalau ini untuk kepentingan membuat seperti nasi dan juga lain sebagainya, itu diapakan saja antara gulanya dengan airnya itu ya biarpun cc dengan gram atau ya gram itu berbandingannya 1:2. Jadi ini untuk mencapai 100 cc itu disediakan ya itu yang menjelang 100 cc sehingga betul-betul nanti setengah on dari itu menjadi 100 cc. Jadi prinsipnya kira-kira 1:2. Jadi kira-kira 100 cc airnya, terus kemudian gulanya itu setengah on. Namun nanti kalau itu lebih sedikit mestinya dikurangi, tapi prinsipnya begitu. Jadi setengah on, gulanya, airnya 100 cc, demikian ya. Ya. Baik, kemudian bagaimana memberantas ulat pada pohon pete Pak Tri? Ya, pohon pete ini bisa sebetulnya kalau sudah mempunyai persediaan untuk bisa membuat EM5, itu bisa diberantas dengan EM5 ulatnya itu. Atau kalau mungkin belum, itu yang bisa cepat itu bisa mengambil 100 gram cabai rawit kemudian ditumbuk yang halus, terus diberi air 1 liter, disimpan atau didiamkan sehari semalam. Setelah itu disaring, lah cairannya yang ada itu ditambah lagi kira-kira 3-5 liter. Kalau ada ditambah solar 3 sendok makan solar, diaduk-aduk kemudian disemprotkan kalau cabai ini itu kira-kira setiap minggu sekali. Demikian juga kalau EM4, EM5 itu juga bisa seminggu sekali paling cepat atau 10 hari sekali. Demikian, mudah-mudahan bisa buat EM5 atau ya kalau belum ya ini membuat dari cabai tadi. Ya. Kemudian Pak Tri ada Mas Eko di Karangjowo. Pak Tri, untuk pupuk cabai semprot ini dari umur 1 hari sampai panen Pak, apa saja? Ya, jadi kalau cabai ini kalau untuk kepentingan daun dan juga pertumbuhan itu bisa pakai ganasil, tapi juga di samping itu untuk nanti perakaran supaya kuat dan juga nanti hasilnya bagus, jadi itu juga perlu pupuk akar. Jadi ada pupuk akar, pupuk daun, istilahnya begitu. Nah, semuanya disemprotkan atau semuanya cair. Untuk ganasil itu bukan 1 hari ya, tapi 1 minggu atau 2 minggu lah begitu. 2 minggu, kemudian setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu. Jadi 2 minggu pertama, terus 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, yang terakhir 8 minggu, 10 minggu, yang terakhir 12. Nah, itu kira-kira bentuk pokoknya setiap 2 minggu sekali maksud saya begitu. Jadi bukan 10 hari ya, tiap 2 minggu sekali. Kemudian mestinya jumlahnya berapa itu mestinya lihat saja kemasan itu ada ukurannya berapa begitu. Setiap nyemprotnya disemprotkan langsung ke daunnya, itu mestinya untuk pertumbuhan. Namun kalau sudah terlalu subur itu jangan disemprot dengan ganasil. Kemudian akarnya ini yang nanti akan membantu sekali dalam
pembentukan akar juga, di samping itu juga pembentukan bunga dan buah. Itu beli atau ambil dari pembelian itu 3 kg pupuk NPK. Namun pupuk NPK ini yang terpenting itu perbandingannya NP dan K-nya itu 15, 15, 15. Jangan nanti mestinya sembarang aja, karena sering karena ya namanya penjual itu perlu ditanya, NPK minta yang 15, kandungannya 15, 15, 15. Jadi P-nya, N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Lah, itu diambil 3 kg, kemudian ditambah potasium atau KNO3. Itu beli di toko obat atau apotek gitu ya. Itu ada potasium, itu cuma 1 on atau 0,1 kilogram atau 1 on. Itu pada umur 40 hari. Nah, kemudian pada waktu umur 40 hari itu caranya membuat, jadi 3 kg NPK yang tadi 15 kandungannya, kemudian diberi 1 on potasium, terus dimasukkan ke dalam 200 liter air ya, mungkin bisa ditaruh dalam drum gitu, itu kemudian diaduk-aduk sehingga merata, terus baru disemprotkan. Nah, setiap batang itu kira-kira ambil saja sekitar seperempat liter ya, seperempat liter sampai ya 0,3, ancar-ancarnya begitu, seperempat liter, jadi seperempat sampai 3 atau 300 cc atau 0,3 liter kira-kira begitu. Lah, itu untuk umur 40 hari. Kemudian umur 80 hari juga begitu, sama. Cuma NPK-nya itu tidak 3 liter, tidak 3 kilo, tapi 4 kilo. Tadi kan yang pertama itu 40 hari itu kan 3 kilo. Sekarang ini yang 80 hari itu penyemprotan untuk 80 hari diambil 4 kilo. Lah, potasiumnya sama 0,1 kilo atau 1 on. Kemudian diaduk-aduk dicampur dalam 200 liter air. Bisa dimasukkan dalam drum atau terserah beberapa ember juga bisa begitu. Diaduk-aduk kemudian disemprotkan pada akarnya. Kalau ini akarnya itu pada akarnya kira-kira seperempat sampai 300 seperempat liter atau 0,3 liter lah kira-kira begitu. Jadi 250 cc sampai kira-kira sampai 300 cc lah gitu. Nah, yang terakhir umur 120 hari itu untuk pupuk akar yang berupa cairan, itu juga sama tapi kandungannya, ukurannya NPK itu sekarang 5 kg. NPK 5 kg yang sama NPK-nya, terus dicampur dengan potasiumnya sama, potasiumnya 0,1 kg. Jadi dicampurkan, terus setelah itu dimasukkan ke dalam air 200 cc juga. Diaduk-aduk, setelah merata itu baru disemprotkan ke bagian akarnya, di pangkal batangnya. Jadi tidak disemprotkan ke daunnya karena ini pupuk akar ya, disemprotkan ke pangkal batang. Jadi ketiga-tiganya begitu. Jadi baik yang pertama, kedua, ketiga tadi itu sama. Jadi jangan sampai ke daun. Kalau gandasi tadi ke daun. Ini dengan demikian itu nanti akan bagus. Cuma untuk pupuk cabai ini tidak cukup hanya pupuk tadi, pupuk daun atau pupuk akar ya. Itu juga perlu ada pupuk yang lain. Saya kira mungkin bagi penanya sudah tahu karena yang ditanyakan hanya pupuk daun atau ya pupuk akar ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, baik. Kemudian Pak Tri, kalau cabai rontok ini obatnya apa Pak? Dari Pak Darnoto di Madiun. Iya, cabai rontok ini bisa beli saja obat kimia ya. Suprasid itu 40 EC ya, 40 EC, Suprasid 40 EC. Atau dan di samping itu diberi Furadan. Jadi Suprasidnya itu juga dibeli, digunakan. Kemudian di samping itu Furadan. Kalau Furadan nanti dipupukkan di sekitar tanaman itu, di bawahnya sekitar pohon itu. Kemudian
kalau suprasid itu bisa nanti disemprotkan. Nah, penggunaannya bagaimana, yaitu lihat pada bungkus daripada suprasid dan juga puradan sendiri. Nah, ini rutin, tidak hanya sekali, itu beberapa kali, sehingga nanti mestinya yang diharapkan bisa berhasil. Ya. Ya, baik. Kemudian untuk Pak Darnoto di Madiun. Kemudian terakhir Pak Tri, ini ada Pak Wahidno di Boyolali. Apakah M5 bisa untuk hama potong leher pada padi, Pak? Bisa. Hanya sekali lagi itu EM5 itu penggunaannya tidak hanya sekali, itu harus rutin setiap 10 hari sekali. Itu dengan maksud mestinya sesuai dengan ketentuan atau hasil penelitian daripada EM5 itu penggunaannya 10 hari sekali, dan itu mestinya harus rutin 10 hari sekali. Nanti insya Allah sampai nanti tanaman yang katakanlah sudah tua atau sudah bisa berhasil, itu nanti mestinya bisa 4-5 kali tergantung nanti keadaan apa yang diharapkan. Ya. Ya. Baik Pak Tri, pertanyaan di Februari kita sudah tuntas. Alhamdulillah, kita lanjutkan di bulan Maret ya. Untuk Anda pendengar yang bertanya, ini juga mohon kesabaran juga Pak Tri ya. Insya Allah kita berusaha untuk menjawab semua yang Anda tanyakan. Jadi silakan untuk melalui line SMS 08139389.000 dan line phone nanti kita batasi juga Pak Tri ya, di 661749. Baik, kita masuk bulan Maret. Ini ada Pak Mariono di Cawas. Saya punya pohon pete subur Pak Tri, sudah berbunga 2 kali. Tetapi kok tidak dijadi buah, ini mohon solusinya Pak. Ya, jadi pertama itu perlu diketahui bahwa karena sudah berbunga tidak ada di buah ini, jadi kan rontok atau gugur, itu disebabkan karena kekurangannya ini supply atau katakanlah sumbangan makanan dari tanah, dari akar. Nah, jadi ini perlu ditambah pupuk yang mendorong atau mendukung supaya bunga dan nanti buahnya nggak rontok, itu TSP dan KCL. Jadi ini khusus TSP dan KCL. Jangan dipupuk urea. Jadi TSP KCL, kemudian di samping itu dipupuk TSP KCL itu beberapa kali. Jadi itu harapan saya itu bisa 2-3 kali, itu kira-kira pada waktu mau berbunga, pas berbunga, atau pada waktu sudah mulai berbuah. Nah, itu demikian. Itu kira intervalnya atau jaraknya sekitar 3 minggu, paling lama 1 bulan. Kira-kira 3 minggu mungkin sudah memadai itu. Nah, tiap 3 minggu sekali begitu. Nah, jumlahnya kira-kira TSP dan KCL-nya itu bisa sekitar, kalau itu namanya pohon pete ya, pohon pete itu bisa 1,5 sampai 2 on itu per tiap 3 minggu. Nah, kemudian di samping itu juga perlu pohonnya itu diikat dengan kawat. Nah, mengikatnya ini saya ingatkan pada mitra tani seluruhnya begitu, jangan sekedar mengikat, tapi ini dicari batang yang lingkaran batangnya itu semuanya itu bulat, artinya tidak benjo-benjo, supaya nanti kalau diikat dengan kawat, semuanya yang diikat dan yang kena kawat itu kulitnya itu bisa tertekan. Nanti kalau yang benjo atau ada sebagian yang legok begitu, yang cekung begitu, yang nggak bisa tertekan nih, itu nanti ini pengaruhnya juga banyak, karena itu berarti sebetulnya itu nanti makanan nggak bisa tertolak ke atas lagi, itu masih bisa ke bawah. Maksudnya dengan diikat dengan kawat yang erat, kawat yang gede, bukan kawat bendrat ya, itu maksudnya supaya nanti makanan yang ke bawah bisa ke atas dan mendukung namanya bunga dan buah tidak rontok dan akan jadi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, baik. Berikutnya Pak Tri menanyakan, ini mengatasi daun padi yang kuning Pak. Iya. Jadi kuning ini bisa karena kekurangan pupuk, terutama pupuk urea ya, kuning ini. Tapi kuningnya pupuk urea itu biasanya tidak kuning sekali, ya kuning-kuning, ya hijau ke kuning-kuningan. Nah, tapi bisa karena kuning ini bisa juga hama. Ya hanya kuning ini kalau tanamannya masih ya kelihatan hijau begitu sehingga akhirnya terus kuning, itu disebabkan karena hama, biasanya hama sundep atau hama ingser kalau di seluruh raya. Bisa karena sundep lah. Kalau sundep ini sebetulnya bisa disemprot dengan EM5 atau dengan puradan.
Jadi bisa EM5, Furadan, kemudian juga sekaligus untuk supaya segera menyuburkan kembali tanamannya, itu dipupuk dengan urea, supaya nanti cepat hijau kembali. Jadi urea, yaitu saran saya kalau itu sudah seperti itu ya dipupuk. Kalau ureanya sudah penuh, tapi biasanya kalau masih umur-umur 1 bulan, masih 1,5 bulan itu kan belum penuh ureanya. Jadi dipupuk lagi dari dosis 1 hektar misalkan 250 kilo atau 300 kilo, itu mestinya segera dipupukkan kembali setelah diberi Furadan atau EM5 tadi. Lah, Furadannya bisa beberapa kali. Furadan diberikan setiap minggu. Ya, misalnya nanti setiap minggu sampai 3-4 kali begitu, bahkan bisa 5 kali. Namun mestinya menjelang panen itu jangan di Furadan, karena Furadan pupuk karena obat kimia ya. Nah, kalau ada mestinya itu cukup EM5 aja setiap 10 hari sekali begitu, itu nanti akan bagus sekali. Jadi kalau tidak ada EM5 bisa Furadan, dan juga perlu dipupuk dengan pupuk urea. Demikian, mudah-mudahan bisa paham dan nanti bisa berhasil. Iya. Baik, kemudian Pak Tri menanyakan mengenai buah srikoyo ini. Ada Pak Wawan di Klaten. Cara menghilangkan putih-putih pada buah srikoyo, Pak Tri. Nah, buah srikoyo itu yang putih-putih itu biasanya di bawah kutu atau serangga ya. Nah, kutu atau serangga. Dan itu kutu atau serangga atau semut itu bisa disemprot dengan EM5, bisa diobati dengan EM5. Nah, kalau belum bisa buat atau belum mempunyai, itu karena EM5 itu kan cukup waktunya sampai 2 minggu paling cepat, sampai yang bagus itu 3 minggu. Nah, itu bisa disemprot dengan ini. Ambil aja namanya cabai rawit yang pedas itu, ditumbuk, kemudian setelah halus terus diberi air 1 liter, disimpan sehari semalam, kemudian disaring. Nah, cairannya yang sudah disaring itu ditambah 3-5 liter air, kemudian ditambah lagi 3 sendok solar, dikocok-kocok atau diaduk, kemudian setelah itu disemprotkan setiap minggu juga. Jadi kalau ada EM5 cukup EM5, tapi kalau tidak ada ya ini cabai rawit tadi. Mudah-mudahan bisa diikuti. 100 gram cabai rawit, kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk halus ditambah 1 liter air, terus didiamkan sehari semalam. Setelah itu disaring. Nah, cairannya ditambah lagi, yang ampasnya dibuang, yang cairannya ditambah 3-5 liter air, juga ditambah 3 sendok makan solar, diaduk-aduk atau disemprotkan setiap seminggu sekali. Ya. Itu saya kira nanti bisa hilang putih-putihnya itu, karena itu terbawa oleh serangga. Lah, kalau itu putih-putihnya mungkin karena udah tempel, itu bisa dihilangkan juga dengan namanya ditambah benlat. Beli aja benlat itu benlat itu untuk menghilangkan jamur. Mungkin bisa karena sudah terlalu lama sehingga jamurnya tumbuh begitu, itu bisa dibelikan juga, disemprot dengan benlat 2-3 kali begitu. Itu juga di sela-selanya tidak dicampur dengan tadi obat-obat yang lain, itu penyemprotannya begitu. Demikian, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Ya. Baik, kemudian Pak Tri ada Pak Sipin di Kudus. Cara mengatasi pisang yang buahnya mengering. Ini di daerah kami ini dimakan wereng, Pak Sipin di Kudus. Ya. Jadi pertama kalau itu punya, jadi gini ya. Ini bisa terjadi ada dua hal. Itu yang biasa disebut badong atau betul-betul karena virus. Biasanya kalau kering ini virus. Tapi biasa juga badong pun atau mungkin ya penyakit darah. Itu badong itu kalau istilah Suraya itu ya. Tapi kalau istilah nasional itu pertanian, itu namanya penyakit darah. Baik diserang virus atau penyakit darah ini betulnya tidak tuh gampang. Namun dicoba ini karena dibawa oleh virusnya, dibawa oleh serangga, disemprot dengan EM5. EM5 ini bisa untuk nyemprot itu EM5. Kemudian itu dan kecuali EM5 diberi Furadan, dipupuk Furadan. Jadi caranya seperti memupuk itu, makanya itu betulnya obat Furadan. Jadi diberi EM5, disemprot dengan EM5 dan pupuk
furadan 3G. Lah, ini sebetulnya untuk hama atau untuk penyakit karena kering dan dibawa virus, diserang virus yang dibawa oleh serangga. Tapi kalau itu diserang oleh penyakit darah, itu mestinya yang bagus itu dengan kostum bio namanya obatnya. Apakah ini nanti obatnya ada, tapi bisa aja tanya kepada toko obat, namanya kostum bio, obat yang untuk bisa berantas badong atau penyakit darah ini. Demikian, mudah-mudahan obatnya bisa ditemukan dan bisa berhasil, karena panjang ini agak susah ini untuk khususnya dua penyakit ini khusus untuk menyerang pisang. Ya. Ya. Baik Pak Tri, kita coba terima di line phone terlebih dahulu. Pak Tri 661749. Assalamualaikum Mitra Tani. Halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Darman saking Trenggalek. Pak Darman di Trenggalek. Nggih. Oh iya, silakan dengan Pak Tri. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko gede tanglet damel mall saking Bonggol Pisang niku lho. Oh, begitu ke? Nggih. Mall Bonggol Pisang. Ya. Ada lagi Pak Darman? Nggih, kali damel niku orin saking bubuk orin saking kewan niku lho, saking lembu napa niku. Oh ya, pupuk organik dari urin ya. Iya. Baik. Cukup Pak Darman ya. Baik, terima kasih. Itu pertama kali apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tri. Untuk yang bonggol pisang ya, itu ambil 1 kilo bonggol pisang, kemudian itu kan ada bonggolnya kan, biasanya ada akar-akarnya itu ya, itu dibuangi begitu, terus dicacah-cacah. Kita yang mestinya dibersihkan dulu, ya, kalau ada tanahnya gitu dicacah-cacah. Kemudian ambil 2 on gula pasir, gula merah saya, gula merah 2 on, gula merahnya itu juga ditumbuk atau dibikin tepung atau maksud saya itu dicacah juga boleh supaya jangan perongkolan begitu. Terus 2 liter leri. Nah itu semuanya dicampurkan begitu ya, dicampurkan, terus setelah dicampur itu terus ya, ditutup. Itu udah jadi nanti kira-kira seminggu paling lambat 2 minggu itu seminggu sampai 2 minggu insya Allah udah jadi. Kemudian kalau tadi pupuk urin ya. Urin itu ambil 1 liter ya, 1 liter urin sapi itu betulnya yang benar itu biasa ya 10 liter urin sapi, atau yang bagus itu kelinci ya, itu kemudian urin sapi kemudian diberi gula pasirnya kalau namanya 10 liter, atau katakanlah mudahnya dibagi saja, jadi kira-kira 2 liter urin sapi kemudian 1 on gula merah, kemudian 2 liter jadi sebetulnya cukup itu. Jadi tadi urin sapi diberi gula dan terus ya diberi urin sapi diberi E4, jadi diberi E4 ya, E4-nya tuh cukup kira-kira ya 200 cc atau 300 cc, itu cukup seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa berhasil. Ya baik, demikian untuk Pak Darman di Trenggalek. Kita kembali ke line SMS terlebih dahulu Pak Tri. Dari Klaten ini hamba Allah menanyakan menanam jeruk nipis, tetapi pada pucuk daunnya ini kering, keriting-keriting dan layu. Nah ini cara mengobatinya bagaimana? Nah selain itu Pak Tri, ada kutu yang warnanya putih-putih seperti kapas Pak Tri. Monggo. Jadi keriting itu disebabkan oleh virus ya, yang dibawa oleh serangga. Itu bisa namanya semut, juga bisa kutu. Nah, terus juga satunya itu putih-putih juga kutu. Jadi sebetulnya pemberantasannya kalau bisa membuat EM5 cukup diberi EM5. EM5 itu bisa untuk kutunya, yang putih-putih itu bisa semutnya yang membawa namanya virusnya itu. Nah, kecuali itu
Kecuali EM5, saran saya itu diberi bisa nanti kalau umpamanya itu ada jamurnya, diberi benlat. Nah, itu intervalnya atau jaraknya penyemprotan itu bisa seminggu, bisa 10 hari. Nah, jadi kalau begitu antara benlat dengan EM5 itu gantian. EM5 dulu, kemudian benlat begitu dan seterusnya. Itu kira-kira 4-5 kali insya Allah sudah hilang. Tapi untuk diketahui, yang keriting-keriting ini yang sudah terlanjur keriting itu nanti pertumbuhannya tidak normal seperti yang nanti yang baru. Yang kalau keriting ini betulnya juga agak susah ya kembalinya, tapi nanti tetap juga sembuh. Kalau nanti semutnya itu udah nggak bawa lagi, karena yang menyebar luaskan itu semut atau serangga tadi. Nah, oleh karena itu nanti pertumbuhan, insya Allah pertumbuhannya akan bagus yang akan datang. Tetapi yang udah keriting itu biasanya juga tidak sudah terlanjur keriting, jadi nggak bisa sembuh, karena juga sudah putar-putar itu juga nggak bisa sembuh normal begitu. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi EM5 dan benlat ya. Ya. Baik Pak Tri. Kemudian ada Pak Pardi di Pati. Cara menanam bawang merah serta pupuknya Pak Tri apa saja? Mudah-mudahan ini cukup ya, waktunya masih ini menanam banyak bawang merah itu agak panjang nih ya. Jadi pertama kali ini mungkin banyak sekali yang lebih sekarang ini mahal bawang merah ya. Iya, cukup mahal. Tapi kalau sebetulnya saran saya itu menjelang Ramadan itu udah nanam. Ini kalau nanam sekarang jangan-jangan nanti ya mungkin masih mahal. Nanti Idul Fitri itu biasanya kan lebih mahal lagi begitu. Namun ini sebetulnya pertanyaannya kan udah lama ini ya. Pertanyaan lama nanti baru kita jawab. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Ini saya kira yang tanya ini siapa nih? Pak Pardi. Pak Pardi ini betulnya sudah mempunyai antisipasi yang baik. Itu pertama gini. Saran saya itu di lahan sawah ya. Karena di lahan sawah dengan di lahan tegalan itu lain. Saran saya lahan sawah aja, karena lahan sawah itu mestinya dengan harapan perlu air, karena namanya bawang merah itu perlu air banyak. Pertama kali kita di sawah ini membuat namanya selokan yang di antara bedeng itu nanti kan kita buat selokan. Selokannya itu kira kedalamannya 0,5 meter begitu, lebarnya 40 cm. Nah, kemudian dari kerukan selokan yang dari dikeduk dengan lencek gitu ya, kemudian dinaikkan, ditumpuk, nanti di calon bedengan yang lebarnya kira-kira 100 sampai 120 kira-kira begitu. Nah, ditaruh di situ. Jadi nanti bedengan itu tumpukannya tanah dari selokan-selokan tadi. Jadi selokan bedengan itu jadi selokannya lebarnya 40, bedengannya 100 sampai 120. Monggo terserah. 120 juga boleh, 100 saja juga boleh. Nah, nanti semuanya tanah yang dari selokan itu ditumpuk di bedengan itu, terus didiamkan kira-kira 2 minggu dengan maksud supaya tanahnya itu kena sinar matahari, karena dengan justru dikeduk dari dalam tanah itu biasanya banyak racunnya dan juga banyak hal yang harus disinari matahari supaya betul-betul nanti mestinya subur, karena diantaranya nanti namanya tanahnya itu lebih remah dan juga kena sinar matahari itu akan lebih sehat. Nah, kira-kira setelah 2 minggu itu kemudian diaduk lagi bersama pupuk kandang. Kira-kira ya 1 hektar itu sekitar 10 sampai 20 ton. Itu cukup banyak. Namun saya kira kan yang terpenting kan harus subur ya, atau perlu subur. Nah, untuk diingat, pupuk kandangnya itu sekali lagi pupuk kandang yang mateng. Jangan pupuk kandang yang diambil aja dari kandang atau mungkin baru ditumpuk dari perut sapi kira-kira 1 minggu, bisa cuma 2-3 hari begitu diambil, dipupukkan itu nanti akan banyak membuat masalah, baik hama dan banyak juga rerumputan di situ. Oleh karena itu perlu dimatangkan dulu. Yang sering saya sampaikan, pupuk yang maksud saya kotoran sapi atau kotoran kerbau atau kotoran dari hewan itu ditumpuk dulu kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, setiap seminggu sekali selalu diolah alik
yang di atas ditaruh tengah, yang tengah taruh bawah, dan sebaliknya begitu. Sehingga setiap minggu 2 kali, karena itu nanti akan panas. Sampai panasnya itu berhenti kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan, itu namanya sudah pupuk kandang yang matang. Itu. Lah, itu 10 sampai 20 ton per hektar. Nah, setelah diberi pupuk kandang itu dicampur dengan tanah juga, itu ya itu kira-kira 2 minggu lagi. 2 minggu lagi didiamkan, sehingga kira-kira kan 4 minggu ya dari membuat pertama lagi 1 bulan begitu. Nanti itu yang terakhir baru diolah yang betul-betul sampai itu tanah yang digundukan itu jadi halus, terus mestinya siap untuk ditanami namanya bawang merah. Nah, untuk bawang merahnya ini perlu disiapkan. Jadi bawang merah yang baik itu mestinya jangan beli dari pasar, karena pasar itu bisa bawangnya merah itu jangan-jangan itu bisa diambil bawang merah yang belum tua bawangnya itu. Yang bagus itu bawang merah yang sekitar umur 8 sampai 90 hari. Itu berarti tanaman bawang merahnya sudah tua. Nah, setelah mestinya diambil dari situ, diambil yang besarnya rata-rata, yang mestinya yang paling besar-besar, tapi mestinya diambil yang rata-rata yang sama besarnya begitu. Terus disimpan dulu 2-3 bulan. Jadi membuat itu, sebelum membuat bedengan tadi itu sudah menyiapkan bibit. Jadi bibitnya 2-3 bulan itu disiapkan, karena kalau itu nggak disiapkan, nggak disimpan dulu bibitnya, nanti itu tidak segera tumbuh. Nah, biasanya kalau 2-3 bulan disimpan, itu kalau ujung jadi itu kan akan timbul tunasnya ya, timbul daunnya gitu. Itu sepertiga kalau udah dipotong itu ada hijau-hijaunya. Jadi kalau dipotong sepertiganya daripada umbi bawang merahnya itu sebenarnya sudah siap ditanam. Nah, medianya itu seperti itu. Jadi semuanya yang ditanam nanti akan dipotong begitu semuanya sepertiga supaya nanti cepat tumbuh. Nah, setelah siap seperti itu, sebelum ditanam sehari sebelumnya itu disirami atau dilep. Tapi sampai namanya gundukannya itu, bedengannya itu semuanya kena air. Nah, setelah itu baru ditanam gitu dengan jarak tanam bisa 20 kali 20, seperti jarak tanamnya padi, tapi bahkan lebih rengketin, lebih rapat. Bisa 20 kali 20, bisa 20 kali 15, bisa 20 kali 10, tergantung kesuburan tanah. Kalau tanahnya subur itu bisa 20 lebih jarang, tapi kalau sedang aja ya 20 kali 15 gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah semua ditanami itu, pada waktu tanam itu sudah sekaligus dipupuk dengan pupuk NPK. Sekali lagi NPK-nya ambil aja, beli yang NPK perbandingannya sama, N15 P15 K15. Jadi NPK yang perbandingannya kandungannya NPK-nya itu 15. Jadi jangan sampai nanti salah ini juga. Itu 150 gram dipupukkan 1 hektar. Nah, kalau mestinya cuma setengah hektar ya diparuh saja begitu. Caranya pada waktu tanam itu ya bersama-sama dengan menanam itu dipupukkan begitu, disebar atau dicampur dengan tanah di sekitar menanam umbinya itu seperti itu. Nah, kecuali itu nanti seterusnya pemeliharaan itu selalu disiram, maksud saya bisa digenangi atau disiram begitu tanamannya itu sekitar ya 2-5 kali 1 minggu. Jadi 1 minggu. Jadi tergantung juga keadaannya tanah. Kalau tanahnya terlalu kering juga harus sering, tapi kalau sudah terlalu basah itu jangan terlalu banyak. Tapi kira-kira ancar-ancarnya seminggu sampai 2-5 kali tergantung keadaan tanahnya itu. Jangan sampai tanahnya terlalu basah sekali, juga jangan terlalu kering sekali. Nah, itu nanti diperhatikan kalau sudah 1 minggu nanam itu, kalau ada yang mati disulami yang jenis yang sama, dengan jenis yang sama, yang disiapkan yang sama. Jadi jangan sampai sulamannya itu ambil sembarang juga umbi ya, nanti akhirnya kalau umbinya sembarang itu nanti juga pertumbuhannya akan terlambat. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian perlu dipupuk. Nah, pupuknya tadi kan NPK kan sudah pertama kali sudah. Nah, ini kalau sudah 2 minggu itu bisa dipupuk NPK lagi 150 kg lagi.
NPK yang kandungannya NP dan K-nya 15, 15, 15. Jadi berarti pemupukannya 2 kali, pada waktu tanam dan pada umur 2 minggu. Nah, bisa saja sebetulnya kalau ingin ditambah itu di urea lagi, kira-kira ureanya itu ya sekitar kalau 1 hektar bisa kira-kira 1 kuintal aja, berarti nanti kalau setengah hektar ya setengah kuintal. Itu pada umur kira-kira 4 minggu. Tapi ini sebetulnya kalau sudah subur ya sudah cukup. Nah, seperti itu prinsipnya menanam bawang itu. Nah, kemudian yang terpenting juga para mitra tani sering mulai katakanlah umur 30-40 hari itu kan tumbuh namanya bunganya. Nah, bunga yang tumbuh pada awal-awal itu sebaiknya dipotong aja. Itu nanti tidak baik pengaruhnya. Dipotong aja, kemudian nanti akan tumbuh bunga-bunga yang bagus yang serentak itu kira-kira yang 40 hari ke atas atau 40 hari lebih lah. Kalau 30 hari itu misalkan kalau tumbuh itu betulnya bunga-bunga yang tidak begitu menguntungkan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan sekitar 90 hari biasanya sudah bisa dipetik. Ya. Iya. Baik, demikian untuk Pak Pardi di Pati dan juga para pendengar semuanya yang ingin menanam bawang merah, Pak Tri. Ya. Ini dan Anda yang ingin menyaksikan siaran kami melalui secara audio visual ya, Anda bisa menyaksikan melalui UCTV dan juga di www.mtatv.net. Baik, pendengar, kita kembali akan menjawab pertanyaan di line SMS Pak Tri, tapi kita terima terlebih dahulu di line phone ya, ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Arifin di Blora. Pak Arifin di Blora. Ya. Silakan dengan Pak Tri. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, apakah bisa kalau kita itu para petani menggunakan pupuk organik saja tanpa kimia? Oke. Tidak pernah bisa. Lalu apakah tidak sebaiknya para petani itu dianjurkan saja memakai pupuk organik saja tanpa kimia, karena kita sudah mengetahui akibat-akibat dari pupuk kimia itu. Terima kasih. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan saya kira pas namanya? Pak Arifin. Pak Arifin ini saya kira juga sudah banyak pengertian dan pengalamannya. Jadi bagus itu pertanyaannya. Jadi betul sebetulnya itu bisa. Hanya begini, proses daripada pergantian dari biasanya pupuk kimia ke pupuk organik itu betulnya harus ada waktu. Jadi jangan sampai tanah itu belum siap sama sekali untuk bisa dilepas dari pupuk kimia itu terus seluruhnya itu di pupuk organik saja. Itu perlu ada waktu, kira-kira 4 musim ya, 4 musim, syukur bisa lebih atau 5 musim itu biasanya sudah bagus. Jadi mestinya tahapannya itu misalkan pupuk urea lah begitu, itu bisa dikurangi. Jadi misalkan pupuk urea pertama kali masih pokoknya ada pupuk kimia itu bisa katakanlah 75% dulu untuk musim pertama, terus ini pupuk urea pupuk organiknya itu terus kemudian musim kedua itu setengah dosis daripada biasanya untuk kimia, terus pupuk organiknya juga begitu, maksudnya tetap di pupuk organik sehingga nanti kira-kira 4-5 musim tergantung juga tanahnya itu bisa sama sekali sudah bebas dari pupuk kimia sama sekali, artinya nggak perlu di pupuk kimia. Itu bagus sekali. Dan itu sebetulnya juga kalau dulu saya sering menulis di Respon karena sudah banyak betulnya itu juga sasaran seperti itu. Jadi bagus sekali. Jadi sebetulnya ya cuma begini, namanya ternyata itu petani itu ya kalau berubah itu dulu pada waktu saya ingat mungkin para mitra tani yang muda-muda ini yang seumur saya lebih mungkin kalau umur saya kan 70 tahun ke atas. Jadi pada waktu saya kecil dulu itu namanya petani itu diberi pupuk kimia DS itu dulu DS namanya. Ada DS, ada ada set A begitu ya. Itu diberi pupuk itu nggak mau. Sampai-sampai ya itu dilempar begitu loh. Lah kok setelah dilempar di kebun atau di pekarangan kok tanamannya rumputnya banyak sekali, hijau-hijau. Lah karena banyak terpengaruh karena pupuk itu. Sampai seperti itu. Jadi ya ini seperti ini bagus sekali. Saya kira tergantung para penyuluhnya dan pemerintah ya. Tapi kalau saran saya
sejak saya itu menyiarkan di radio Persada dan MTA ini, saya selalu menghimbau atau menyarankan baik pestisida dan pupuk itu perlu organik itu. Jadi cuma sayangnya kalau petani itu kalau namanya ya pupuk kimia atau terutama obat kimia itu ya, itu kalau obat kimia itu kan sekali bisa terus semuanya mati. Tapi itu berbahaya sekali, itu bisa juga akan pelan-pelan membunuh manusia termasuk hewannya. Oleh karena itu ini juga ada berbahaya sekali kalau kimia, termasuk juga kimianya itu, pupuk kimianya itu. Jadi bagus sekali caranya. Oleh karena itu para mitra tani, itu saran saya ini seperti itu, kira-kira 4-5 musim biasanya sudah bisa dilepaskan, tidak perlu memakai pupuk kimia. Lah, sebetulnya saya pernah mengintrodusir atau menulis juga di Respon dan juga pernah dipraktekkan, pernah di Seragen. Ini dari mana tadi? Blora. Dan Blora. Di Seragen itu namanya teknik sistem penanaman seri, sistem rice, sistem irigasi, maksudnya cara menanam padi dengan sistem yang paling baru. Itu juga sama betulnya ya. Tapi malah justru ini sudah sejak awal pun sudah tidak perlu pakai pupuk kimia. Tapi petani sering juga tidak yakin begitu, padahal itu justru nanti dengan seri itu, dengan tanaman padi seri itu bisa justru produknya bisa melimpah karena betul-betul itu murni sudah non kimia. Namun Panji ini lumpur tanahnya itu harus betul-betul lumpurnya tanah itu halus betul. Nah, namun demikian dengan supaya lumpurnya halus itu kan bisa mestinya harus banyak dulu dengan pupuk kandang atau pupuk organik ini, atau pupuk ya organik itu bisa dami, bisa pupuk kandang, bisa pupuk dari daun, yang terpenting itu pupuk organik. Jadi seperti itu. Kalau mestinya tertarik seperti itu, betulnya itu saya malah menganjurkan itu yang semuanya sudah bebas daripada namanya kimia, baik pestisidanya dan pupuknya, dan itu semuanya sudah bisa. Cuma juga sayangnya kita ini ada pro kontra ya bagi penjual pestisida dan pupuk. Wah, itu nanti kan pupuk saya pestisida nggak laku. Nah, ini sering-sering yang membuat kacaunya petani yang belum begitu mapan dan dipengaruhi. Nah, ini yang juga susah. Oleh karena itu perlu sebetulnya penyuluh itu. Kalau namanya saya sebagai penyiar atau narasumber di radio ini ya kurang begitu bagus, tapi kalau itu penyuluh itu kan bisa mempraktekkan di lapangan. Saya mencoba seperti itu juga, ternyata juga peminatnya ternyata kurang begitu bagus. Ya namanya orang ya panjang begitu. Kalau namanya perubahan itu ternyata banyak orang biarpun sekarang udah modern itu juga masih ragu-ragu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau namanya sudah teruji itu nggak perlu ragu-ragu, lebih-lebih itu kan bisa nanti ya diuji banding lah begitu, dibandingkan dengan, karena kalau seri ini yang banyak itu saya ketahui di Jawa Barat, di Cianjur, di Bandung, daerah selatan Bandung itu semuanya sudah pakai seri itu. Tapi juga sebagian di Jawa Tengah juga sudah ada, tapi nggak secepat di daerah Jawa Barat. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti para mitra tani, tapi sarannya itu bagus sekali. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Arifin yang ada di Blora. Kita kembali ke line SMS, Pak Tri. Menanyakan nih, buah naga kami bunganya banyak tetapi jarang yang jadi buah, Pak Tri. Ya. Jadi sering buah naga itu begini. Jadi pada prinsipnya kalau kita menanam buah naga itu kalau sudah mulai menjelang berbunga ya, itu perlu disemprot diberi pupuk gandasil, gandasil D. Itu kira-kira itu menjelang berbunga, belum ya mulai muntup kuntumnya mau keluar itu udah disemprot dulu. Kan kelihatan itu. Ya sebelum kuntumnya keluar itu kalau udah mulai ya muntup-muntup bahasa Indonesia apa itu? Ya muntup-muntup. Jadi bunga itu kalau udah mulai muntup-muntup ya itu kan kelihatan itu. Nah, kalau udah namanya ngamati di lapangan itu pohon naga itu mulai disemprot dengan gandasil D gitu.
itu cukup lama itu semprotannya, itu nanti bisa setiap minggu sekali atau 10 hari sekali begitu. Lah itu sampai nanti kuntum. Nah, kuntum bunganya itu keluar. Nah ini yang menjadi berbahaya. Kalau sudah kuntum bunganya kira-kira 20% keluar, itu ya kira-kira kan kita ya memperkirakan aja 20% dari satu tanaman itu kira-kira berapa begitu, sudah kira-kira 1/5-nya atau 20%-nya itu keluar. Itu perlu diairi, tapi airnya itu air bukan disiramkan ya, bukan disirami semuanya, tapi diairi pangkal batangnya itu. Nah, diairi dengan maksud, karena itu perlu tenaga dan perlu kekuatan, itu perlu namanya air. Jadi air itu menjadi kekuatan bagi tanaman, itu perlu diairi yang cukup begitu, jangan terlalu becek tapi juga tidak boleh kering. Itu ya selama berbunga itu. Nah, kemudian setelah kuntum, jadi kuntumnya itu sudah kelihatan begitu. Setiap cabang itu jangan dibiarkan semuanya itu hidup. Itu dipertahankan cuma dua kuntum saja. Setiap cabang 2 kuntum dengan maksud supaya betul-betul nanti makanannya itu konsentrasinya untuk 2 kuntum itu. Tapi kalau nanti semuanya dipertahankan semuanya biar nanti hidup gitu, malah rontok semuanya karena nggak kuat. Nah ini mestinya menunjukkan bahwanya itu juga perlu perhatian. Jadi saya ulangi, itu pada waktu mulai muntup namanya apa itu ya, mulai muncul ya bunganya, itu perlu sudah disemprot dengan gandasil cukup lama, setiap minggu sekali begitu disemprot itu begitu. Kalau nanti bunganya kira-kira 1/5 dari satu pohon itu 20% sudah keluar, itu diberi pengairan, tapi bukan disemprot, tapi bukan disiram dari atas, tapi disiram di pangkal batangnya itu. Terus jangan sampai nanti kering, jangan sampai nanti kekurangan air terus, karena nanti kalau kekurangan air rontok gitu. Nah, tapi kalau sudah kuntumnya keluar gitu ya, itu kuntumnya keluar itu dipertahankan cuma 2 kuntum per cabang. Nah, setelah itu mestinya gandasilnya juga masih terus diteruskan begitu. Nah, kalau sudah mulai berbuah, kelihatan buahnya itu diganti gandasil B. Nah, ini tadi kan gandasil D itu. Nah, sekarang B itu nanti insya Allah sampai berbuah nanti akan bagus. Mudah-mudahan begitu supaya nanti semuanya bisa berhasil. Ya. Iya. Baik, kemudian ada saudara Wahyu di Wonogiri. Pak Tri, M5 itu bersifat mencegah atau memberantas hama tanaman, Pak? Memberantas ya. Jadi ya sekaligus bisa mencegah. Jadi bisa mencegah, bisa. Jadi begini. EM5 itu karena obat organik ya, obat organik. Itu mencegahnya itu bisa karena organik itu nanti dengan disemprot EM5 itu banyak sekali tumbuh namanya hama, maksud saya musuh alami yang menyerang hama tadi. Nah itu kan pencegahan. Jadi umpamanya itu belum ada hamanya, disemprot dengan EM5 itu bagus juga. Karena EM5 itu namanya juga mempunyai peran pupuk, karena ada unsur bakterinya yang dari EM4 itu kan bentuknya itu bisa menarik N dari udara, bisa melarutkan pupuk-pupuk yang ngendon atau yang terdapat di dalam tanah atau di permukaan tanah. Itu seperti itu. Sehingga ya itu fungsinya bisa dua-duanya. Bisa bisa mencegah dan bisa juga mengatasi juga. Jadi dua-duanya itu yang paling bagus. Itu malah justru ya biarpun tidak ada hamanya, disemprot itu bagus itu. Dengan disemprot itu nanti akan timbul musuh-musuh alami seperti kemonggo, seperti kepik, yang seperti kinjeng dom atau capung yang kecil-kecil itu. Capung yang panjang-panjang itu kan, yang kecil-kecil itu kan istilah ya desanya itu kan kinjeng dom itu kan sekarang kan jarang-jarang itu. Yeah, nah, itu udah jarang itu. Kalau kemonggo barang itu juga jarang-jarang udah. Itu nanti akan muncul dan itu akan menyerang hama-hama yang sebetulnya mau makan tanaman kita. Itu demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, berikutnya ada Pak ya hamba Allah, ini cara mematikan bambu berduri atau tanamannya besar, Pak. Ya, tanaman yang besar atau bambu berduri itu bisa beli aja namanya siraki, jadi akisir. Jadi kalau aki itu kalau baru beli, baru deh, itu kan tidak boleh langsung diberi air aki melan. Ya.
itu diberi siraki itu. Jadi kalau itu siraki itu kena kulit itu berbahaya, itu keras, itu air keras. Ya seperti air raksa begitu, tapi bukan air raksa ya. Keras, jadi jangan sampai dipegang itu siraki. Lah, itu disiramkan ke tanaman yang keras-keras itu mati. Saya juga punya tanaman itu bougainville itu yang udah gede sekali, itu udah merambat kemana-mana, itu selalu dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Nah, saya pikir itu belikan siraki ke Dok Sari itu kan tempat pom bensin itu kan ada siraki itu. Nah, itu saya beri satu botol begitu, kira-kira 1 bulan 1 botol lagi, sekarang udah gak ada, udah hilang. Itu semuanya bisa begitu. Jadi baik itu bambu berduri, pohon-pohon yang besar begitu. Hanya kalau diberi siraki ini, itu kayunya tidak baik. Kayunya akan seperti gapuk gitu, seperti ya remuk begitu. Jadi kesemuanya nanti jadi nggak bagus Pak Tri ya. Kalau memang ingin mematikan ya, kalau diberi. Lah kalau hanya arahnya mematikan nggak apa-apa. Tapi kalau arahnya supaya nanti kayunya itu bagus gitu, itu nggak baik gitu, nggak baik gitu. Ya, tapi biasanya pelan-pelan itu juga minyak tanah juga bisa. Minyak tanah juga bisa. Tapi pelan sekali kalau minyak tanah itu, tapi nanti bisa juga, gitu, bisa juga. Ya. Baik, demikian untuk hamba Allah. Dan ini sekaligus mengakhiri pertanyaan di sesi hari ini Pak Tri. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di lain kesempatan Pak Tri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Demikian tadi program Mitra Tani untuk edisi hari ini 2 Ramadan 1435 Hijriah. Dan nantikan selalu Mitra Tani akan kami hadirkan setiap hari Senin pukul 1 hingga 2 siang. Dan saya Mimi Salimah mewakili Singapura yang bertugas mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.